Malam itu, di pelataran pesantren kecil di pinggir kota, Gus Ikdam tengah duduk termenung di serambi. Udara dingin menusuk, tapi pikirannya jauh lebih menyejukkan. Di hadapannya, kitab kuning terbuka, tetapi konsentrasinya teralihkan oleh sebuah surat undangan yang baru saja diterimanya. Surat itu berasal dari Kampung Karangjati, sebuah daerah yang hampir dilupakan oleh banyak orang. Kampung itu tidak asing di telinganya. Cerita tentang Karangjati telah lama beredar, tempat yang dikenal dengan perjudian, mabuk-mabukan, dan kerusuhan. Seorang teman seperjuangan bahkan pernah berbisik, Karangjati itu bukan tempat untuk seorang dai. Mereka tidak akan mendengarkan, bahkan mungkin akan melawanmu. Namun, Gus Ikdam tidak gentar. Mata jernihnya menatap surat itu sekali lagi. Tulisan di kertas lusuh tersebut tampak penuh harap. "Kami butuh pencerahan," begitu bunyinya. Surat itu ditandatangani oleh seorang tokoh tua bernama Pak Rahmat, yang dikenal sebagai satu-satunya orang beriman yang masih bertahan di sana. "Kenapa saya?" gumam Gus Ikdam pelan, seolah bertanya pada dirinya sendiri. Pertanyaan itu menggantung di udara, namun hatinya sudah menjawab, ada tugas yang lebih besar daripada sekadar rasa takut. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pagi berikutnya, Gus Ikdam bersiap berangkat. Kabar tentang niatnya segera menyebar. Beberapa santri dan sahabatnya mencoba mencegah. "Gus, maaf sebelumnya, tapi itu terlalu berbahaya," kata Sahid, salah satu santri senior. Orang-orang Karangjati bukan hanya tak peduli agama, mereka juga kasar. "Apa Gus yakin mau ke sana?" Gus Ikdam hanya tersenyum. "Kalau bukan kita yang mencoba, siapa lagi?" Sahid. "Cahaya akan selalu dibutuhkan di tempat yang gelap. Perjalanan menuju Karangjati tidaklah mudah. Jalan berliku, dipenuhi lubang, dan suasana hutan yang sunyi membuatnya terasa lebih panjang dari seharusnya." Gus Ikdam, dengan kendaraan tua yang ia bawa sendiri, sesekali beristighfar ketika melewati tikungan tajam. Meski tubuhnya letih, semangatnya tetap menyala. Sesampainya di gerbang kampung, pemandangan itu menghantamnya seperti tamparan dingin. Beberapa orang duduk berkerumun di sebuah warung remang-remang. Botol-botol minuman keras bertebaran di atas meja. Di sudut lainnya, terdengar suara dadu dan gelak tawa keras dari para penjudi. Tak ada rasa hormat atau perhatian ketika Gus Ikdam melintas. Namun, yang paling mencolok adalah seorang pria bertubuh besar yang berdiri bersandar di tiang kayu dengan tatapan tajam. Dia tidak berkata apa-apa, tetapi matanya penuh ancaman. Gus Ikdam mengerti, perjalanan ini akan menjadi lebih sulit dari yang ia bayangkan. Pak Rahmat, lelaki tua yang mengundang Gus Ikdam, menyambutnya dengan senyum lelah di sebuah rumah kecil di pinggir kampung. "Terima kasih sudah datang, Gus. Kampung ini butuh sosok seperti Anda. Kami sudah hampir putus asa." Gus Ikdam menepuk bahu Pak Rahmat dengan lembut. "Insya Allah, Pak, kita tidak akan pernah putus asa selama masih ada iman di hati kita." Namun, di luar rumah, mata-mata terus mengawasi. Beberapa orang mulai berbisik, menyusun rencana untuk menghentikan kehadiran Gus Ikdam. Mereka tahu, pria ini datang untuk mengguncang dunia yang selama ini mereka kuasai. Dan malam itu, angin dingin membawa pertanda, perjalanan Gus Ikdam baru saja dimulai, penuh dengan rintangan yang belum ia ketahui. Gus Ikdam memulai harinya di Karangjati dengan penuh harap, meskipun semalam ia nyaris tidak bisa tidur. Bayangan wajah-wajah asing yang memandangnya penuh kecurigaan terus menghantui pikirannya. Pak Rahmat mencoba menyemangati dengan secangkir kopi pahit dan ucapan lirih, "Mereka hanya belum mengenal Anda, Gus. Berikan mereka waktu." Namun, waktu terasa seperti musuh di tempat ini. Ketika Gus Ikdam melangkah keluar rumah Pak Rahmat, kampung itu tidak menunjukkan tanda-tanda keramahan. Di tepi jalan, seorang lelaki tua meludah ke tanah, seolah sengaja memperlihatkan ketidaksukaannya. Di kejauhan, suara gelak tawa dari para pemabuk di warung semakin menguat, seperti ejekan yang dilemparkan kepadanya. Langkah Gus Ikdam tetap tenang. Ia berjalan menuju surau kecil yang sudah lama tak digunakan, niatnya adalah membersihkan tempat itu agar bisa dijadikan pusat kegiatan dakwah. Namun, sesampainya di sana, pemandangan surau yang nyaris roboh membuat hatinya miris. Atapnya berlubang, dindingnya penuh coretan, dan lantainya dipenuhi serpihan kaca botol. Saat ia mulai membersihkan, beberapa pemuda berkumpul di depan surau. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan tato di lengannya, melangkah maju.
Namanya Giman, pemimpin kelompok pemabuk yang menjadi penguasa Karangjati. "Gus, ngapain repot-repot bersihin tempat ini?" katanya dengan nada sinis. "Surau ini udah lama mati, nggak ada yang peduli. Sama kayak ceramah-ceramahmu nanti, nggak akan ada yang dengar." Gus Ikdam berhenti sejenak, menghapus peluh di dahinya, lalu menatap Giman dengan tenang. "Setiap tempat bisa hidup kembali, Mas Giman. Bahkan hati yang paling keras sekalipun." Perkataan itu membuat beberapa orang di belakang Giman tertawa terbahak-bahak. Tapi Giman tidak. Ia menatap Gus Ikdam tajam, seolah ucapan itu menusuk sesuatu dalam dirinya. Setelah beberapa detik yang terasa lama, ia berlalu pergi tanpa sepatah kata. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam itu, ceramah perdana Gus Ikdam digelar di halaman surau. Pak Rahmat sudah mengerahkan beberapa penduduk yang masih mau mendengarkan, meskipun jumlahnya hanya segelintir. Sebagian besar warga lebih memilih berkumpul di warung remang-remang atau berjudi di gubuk-gubuk bambu di sudut kampung. Namun, Gus Ikdam tetap berbicara. Suaranya lembut tetapi penuh keyakinan. Ia tidak memulai dengan ancaman atau kritik, melainkan dengan kisah sederhana tentang seseorang yang tersesat dan menemukan jalan kembali. "Tuhan tidak pernah meninggalkan kita," ucapnya, menatap satu persatu wajah yang ada di hadapannya. "Terkadang, kita hanya perlu mengulurkan tangan untuk meraihnya." Di kejauhan, Giman dan anak buahnya menyaksikan dari kegelapan. Mereka tidak bergerak, tetapi mata mereka tajam mengamati. Salah satu dari mereka berbisik, "Bos, ceramahnya nggak ada yang dengerin." "Nggak usah dipikirin." Namun, Giman hanya mendengus. "Justru karena nggak ada yang dengerin, kita harus hati-hati. Orang kayak dia nggak butuh banyak pendengar untuk bikin perubahan." Sementara itu, di tempat ceramah, seorang pemuda tiba-tiba berdiri di tengah-tengah. Ia gemetar, matanya basah oleh air mata. "Gus," katanya dengan suara serak, saya ingin berhenti. Tapi saya nggak tahu caranya." Hening menyelimuti tempat itu. Semua mata tertuju pada pemuda tersebut, yang ternyata adalah anak salah satu penjudi terbesar di Karangjati. Gus Ikdam menghampirinya, menepuk pundaknya dengan lembut. "Setiap langkah menuju kebaikan adalah kemenangan, Nak. Kita mulai dari langkah pertama." Kata-kata itu sederhana, tetapi cukup untuk memulai badai. Di belakang, Giman mengepalkan tinjunya. "Anak itu harus dikasih pelajaran," gumamnya. Malam itu, Gus Ikdam sadar. Ceramahnya mungkin telah menyentuh satu hati, tetapi di saat yang sama, ia baru saja memancing kebencian yang lebih besar. Dan Karangjati tidak akan tinggal diam. Malam berikutnya, Gus Ikdam kembali berdiri di depan surau yang kini tampak lebih bersih meski masih jauh dari layak. Hanya beberapa penduduk yang hadir. Wajah mereka dihiasi rasa ingin tahu bercampur takut, seolah berada di antara dua pilihan, mendengarkan pesan Gus Ikdam atau kembali ke kebiasaan lama yang membuat mereka terbelenggu. Angin dingin menerpa, tetapi suara Gus Ikdam tetap hangat. Kali ini ia berbicara tentang keberanian melawan diri sendiri. "Setiap manusia pernah tersesat," katanya dengan suara lembut namun tegas. "Tapi tersesat bukan berarti tidak bisa kembali. Tuhan selalu membuka pintu, meski kita sering kali menutupnya dengan kesalahan." Di sudut kerumunan, seorang wanita tua menangis pelan. Wajahnya penuh keriput, menyiratkan beban hidup yang tak pernah ringan. "Kata-kata Anda benar, Gus," katanya lirih. "Tapi bagaimana kami bisa berubah? Kami terlalu takut. Hidup di sini, tidak ada pilihan lain." Gus Ikdam mendekatinya, lalu berlutut hingga sejajar dengan wanita itu. "Pilihan selalu ada, Bu. Kadang, yang kita butuhkan hanya keberanian untuk melangkah." Kata-kata itu seperti nyala api kecil di tengah gelap. Namun, api itu ternyata mulai membakar amarah di hati mereka yang merasa terancam. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di warung remang-remang, suasana berbeda. Suara musik dangdut dan gelak tawa memenuhi udara, tetapi di meja utama, Giman duduk diam dengan wajah keras. Anak buahnya mencoba mengajaknya bersulang, tetapi ia hanya menatap gelas di depannya dengan tatapan dingin. "Bos, kenapa diam aja? Itu Ustaz Sok Suci pasti capek sendiri nanti," salah satu anak buahnya berkata sambil tertawa. Namun, Giman mendadak membanting gelasnya hingga pecah. Semua terdiam. Dengan suara rendah namun berbahaya, ia berkata, "Dia nggak akan capek kalau kita diam saja. Semakin banyak yang dia sentuh, semakin berbahaya untuk kita. Besok kita kasih dia pelajaran."
Anak buahnya mengangguk patuh. Tidak ada yang berani membantah perintah Giman. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam ketiga ceramah tiba. Jumlah hadirin bertambah, meski masih sedikit. Namun, Gus Ikdam merasa ada sesuatu yang berbeda. Suasana terasa berat, seperti ada bayang-bayang gelap yang mengintai. Ia mulai dengan kisah Nabi Musa yang menghadapi Firaun, tentang keberanian melawan tirani demi kebenaran. Tuhan tidak pernah meminta kita menang, katanya. Tuhan hanya meminta kita berjuang, karena kemenangan sejati ada dalam keteguhan hati. Di tengah ceramahnya, suara gaduh tiba-tiba terdengar dari arah kerumunan. Sekelompok pria bertubuh besar, dipimpin oleh Giman, melangkah masuk dengan langkah berat. Mereka membawa botol-botol minuman keras di tangan, wajah mereka penuh cemooh. "Wah, hebat ya, ceramah di kampung kami," seru Giman dengan nada sarkas. "Tapi saya penasaran, Gus. Apa Tuhan juga dengerin orang kaya kita ini?" Kerumunan membeku. Beberapa orang mulai mundur, takut terlibat dalam konfrontasi yang jelas akan terjadi. Gus Ikdam tetap berdiri, menatap Giman tanpa rasa takut. "Tuhan mendengar semua, Mas Giman. Bahkan ketika kita tidak berbicara, Dia tahu isi hati kita." Giman mendekat, menatap langsung ke mata Gus Ikdam. "Kalau gitu, mungkin Tuhan tahu saya muak sama orang sok suci kayak kamu." Tiba-tiba, ia mengayunkan botolnya ke arah Gus Ikdam. Namun, Gus Ikdam tidak bergerak. Botol itu berhenti beberapa inci dari wajahnya, dihentikan oleh salah satu pemuda yang hadir. "Cukup, Mas Giman," seru pemuda itu, yang ternyata adalah anak dari salah satu anggota kelompok Giman. "Dia nggak salah. Dia cuma mau bantu kita." Situasi memanas. Giman menatap pemuda itu dengan marah. Tetapi sebelum ia bisa bertindak lebih jauh, beberapa orang dewasa di kerumunan mulai berdiri. Mereka melangkah maju, membentuk barisan kecil di depan Gus Ikdam. "Kami sudah cukup hidup dalam ketakutan, Giman," kata salah satu dari mereka. "Kalau Gus Ikdam bisa berdiri untuk kami, kenapa kami nggak bisa berdiri untuk diri sendiri?" Malam itu, Gus Ikdam tidak hanya berbicara. Ia menyaksikan benih keberanian yang mulai tumbuh di hati orang-orang Karangjati. Namun, ia tahu, keberanian kecil ini akan menyalakan badai yang lebih besar. Dan ia harus siap untuk menghadapi gelombangnya. Malam itu, setelah kericuhan di surau, Gus Ikdam memutuskan untuk duduk lebih lama di serambi kecil yang kini menjadi saksi perjuangannya. Angin dingin menusuk kulit, tetapi tidak mampu meredupkan semangat yang membara dalam dadanya. Ia tahu, perubahan tidak datang tanpa perlawanan, dan malam ini adalah awal dari ujian yang sebenarnya. Di kejauhan, suara gaduh dari arah warung remang-remang masih terdengar. Gelak tawa yang tadinya samar semakin keras, seolah menantang ketenangan yang berusaha Gus Ikdam bangun. Di tengah keheningan, langkah kaki mendekat, disertai ketukan pelan di pintu surau. "Assalamualaikum," suara seorang pria terdengar gemetar. Gus Ikdam segera membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang pemuda dengan wajah lusuh dan penuh rasa bersalah. Ia mengenali pemuda itu sebagai salah satu orang yang sering terlihat bersama Giman. "Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak," ujar Gus Ikdam dengan lembut. Pemuda itu menunduk, tampak ragu-ragu. "Saya nggak mau lama-lama di sini, Gus. Kalau Giman tahu saya ke sini, saya bisa celaka." "Kenapa kamu ke sini?" tanya Gus Ikdam, menatapnya penuh perhatian. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, "Saya capek, Gus. Hidup seperti ini, saya tahu salah, tapi saya nggak punya keberanian buat berubah. Giman sudah merencanakan sesuatu untuk menghentikan Gus. Saya cuma ingin kasih tahu, hati-hati, Gus." Gus Ikdam menatap pemuda itu dengan tenang, tanpa rasa gentar. "Terima kasih, Nak, atas keberanianmu datang ke sini. Tuhan sudah memulai langkah kecil dalam hatimu. Jangan biarkan rasa takut menguasai." Pemuda itu mengangguk pelan, lalu bergegas pergi sebelum ada yang melihatnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pagi harinya, kabar tentang rencana Giman mulai menyebar diam-diam di antara warga. Beberapa orang mendatangi Gus Ikdam untuk memperingatkan. Mereka memintanya untuk meninggalkan Karangjati sebelum sesuatu yang buruk terjadi. "Gus, tolonglah, ini bukan soal menyerah. Ini soal keselamatan. Giman gak akan segan-segan bertindak kasar," ujar Pak Rahmat dengan wajah penuh kekhawatiran. Namun, Gus Ikdam tetap tenang.
Ia hanya tersenyum dan berkata, "Pak Rahmat, setiap perjuangan pasti ada risikonya. Kalau saya pergi sekarang, apa yang kita mulai akan sia-sia. Biarlah saya tetap di sini, insya Allah, kita akan dilindungi." Kata-katanya sederhana, tetapi cukup untuk membuat Pak Rahmat terdiam. Tanda hubung. Malam itu, ceramah di surau tetap digelar meski suasana lebih tegang dari biasanya. Jumlah warga yang hadir berkurang karena banyak yang takut menghadapi ancaman Giman. Namun, Gus Ikdam berbicara dengan ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Kebenaran selalu diuji, dan setiap langkah menuju kebaikan adalah kemenangan, katanya, menatap wajah-wajah cemas di hadapannya. Ketakutan adalah bagian dari perjalanan, tetapi ingatlah, Allah selalu bersama mereka yang berjalan di jalannya. Di luar surau, beberapa pria berjaga-jaga. Mereka bukan orang-orang yang biasa mengambil risiko, tetapi malam ini, keberanian mereka mulai tumbuh. Pak Rahmat, bersama beberapa pemuda lain, berdiri di sekitar surau, memastikan tidak ada gangguan yang akan terjadi. Namun, di sudut gelap kampung, Giman dan kelompoknya mengamati dari kejauhan. Wajahnya penuh amarah, tetapi ia tidak bergerak. Malam ini, ia memilih untuk mengukur kekuatan Gus Ikdam dan orang-orang yang mulai mendukungnya. Ketika ceramah berakhir, suasana kembali tenang. Gus Ikdam duduk sejenak di serambi surau, mengucapkan doa syukur. Di hati kecilnya, ia tahu, ini baru permulaan. Perlawanan belum selesai, tetapi harapan mulai tumbuh di Karangjati. Dan di malam yang hening itu, bintang-bintang di langit seakan menjadi saksi bahwa cahaya mulai memecah kegelapan. Langit malam di Karangjati tampak kelam, dihiasi awan gelap yang menggantung berat seolah mencerminkan suasana hati banyak orang di desa itu. Gus Ikdam baru saja menyelesaikan salat malam ketika suara ketukan keras menggema di pintu surau. Pak Rahmat muncul dengan wajah tegang. "Gus, saya dengar mereka sudah berkumpul. Giman dan orang-orangnya. Katanya malam ini mereka akan menyerang surau," katanya tergesa-gesa. Gus Ikdam mengangguk tenang, menatap Pak Rahmat dengan senyuman tipis yang penuh keyakinan. "Kalau begitu, kita sambut mereka dengan doa. Jangan khawatir, Pak Rahmat. Allah selalu bersama mereka yang tidak takut berdiri di jalannya." Pak Rahmat menggeleng, merasa berat hati melihat keteguhan Gus Ikdam. "Tapi, Gus, mereka tidak datang untuk bicara. Mereka ingin menghancurkan Anda." Gus Ikdam hanya menghela napas panjang. "Kita tidak akan melawan mereka dengan kekerasan, Pak. Jika kita membalas kebencian dengan kebencian, apa bedanya kita dengan mereka?" Tanda hubung. Di ujung desa, suasana semakin panas. Giman berdiri di tengah kelompoknya yang memegang balok, tongkat, dan botol kosong. Wajahnya terlihat marah, matanya menyala penuh dendam. "Kita biarkan dia terlalu lama," katanya dingin. "Orang-orang mulai berani melawan kita. Kalau malam ini kita nggak bertindak, mereka akan menganggap kita lemah." Anak buahnya bersorak, mendukung amarah pemimpinnya. Mereka mulai bergerak menuju surau, membawa kebencian yang membara dalam hati mereka. Tanda hubung. Di surau, Gus Ikdam mengumpulkan beberapa warga yang masih bertahan. Mereka adalah orang-orang yang mulai percaya bahwa perubahan bisa terjadi di Karangjati. Namun, wajah mereka dipenuhi rasa takut. "Gus, kita tidak punya apa-apa untuk melawan mereka," salah satu dari mereka berbisik. Gus Ikdam menggeleng. "Kita tidak akan melawan dengan senjata. Kita hanya perlu menunjukkan keberanian dan keyakinan. Ketakutan mereka sebenarnya lebih besar dari kita, karena mereka tahu yang benar ada di pihak kita." Suara langkah kaki mulai terdengar mendekat. Ketegangan meningkat. Beberapa warga menggenggam tangan mereka dengan gemetar, tetapi Gus Ikdam tetap berdiri tegak di depan surau, menunggu apapun yang akan terjadi. Tanda hubung. Ketika Giman dan kelompoknya tiba, mereka langsung mengelilingi surau. Wajah-wajah penuh amarah itu tampak beringas di bawah cahaya obor yang mereka bawa. Giman melangkah maju, menatap Gus Ikdam dengan tajam. "Kamu keras kepala, Gus," katanya. "Kami sudah peringatkan, tapi kamu masih bertahan di sini. Kalau malam ini kamu nggak pergi, kami akan buat kamu menyesal." Gus Ikdam tidak mundur. Ia menatap Giman dengan tatapan penuh kasih. "Apa yang kamu dapatkan dari semua ini, Mas Giman? Apakah menghancurkan sesuatu yang baik akan membuat hatimu merasa damai?" Kata-kata itu membuat Giman terdiam sejenak.
Tapi amarah yang menguasai dirinya tidak membiarkan ia berpikir jernih. Ia mengayunkan tangannya, menunjuk ke arah surau. Hancurkan tempat ini. Anak buah Giman mulai maju, tetapi tiba-tiba, suara lantang terdengar dari belakang mereka. Berhenti. Semua orang menoleh. Dari kegelapan, muncul Bandi, salah satu orang kepercayaan Giman. Namun, kali ini, wajahnya tidak lagi tunduk. Ia berdiri tegak, menatap Giman dengan penuh keberanian. Cukup, Mas Giman. Apa yang kita lakukan selama ini salah. Orang ini tidak melawan kita. Dia hanya ingin membantu kampung ini. Kalau kita terus begini, apa yang tersisa untuk anak-anak kita nanti? Giman memandang Bandi dengan tatapan marah. Kamu berani melawan aku, Bandi? Ini bukan soal melawan, Mas, jawab Bandi dengan suara yang sedikit bergetar tetapi tetap tegas. Ini soal kebenaran. Kita sudah terlalu lama membuat semua orang takut. Sudah waktunya kita berhenti. Kata-kata Bandi membuat sebagian anak buah Giman ragu. Mereka mulai saling memandang, seolah-olah mempertanyakan apa yang sebenarnya mereka lakukan. Di saat itu, Gus Ikdam melangkah maju. Mas Giman, setiap orang bisa berubah. Bahkan hati yang paling keras sekalipun bisa dilunakkan oleh kebaikan. Jika malam ini kamu membakar surau ini, kamu hanya membakar sebuah bangunan. Tapi ingat, api kebencian tidak akan pernah memadamkan apimu sendiri. Giman mengepalkan tangannya, tetapi sesuatu dalam dirinya mulai goyah. Ia tidak lagi sekeras tadi. Sementara itu, anak buahnya satu persatu menurunkan senjata mereka. Malam itu berakhir dengan keheningan yang penuh makna. Giman tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berbalik, berjalan pergi, diikuti oleh sebagian besar anak buahnya. Di surau, Gus Ikdam menunduk, bersyukur dalam hati. Perlawanan belum selesai, tetapi ia tahu bahwa malam ini adalah awal dari akhir kebencian yang selama ini melanda Karangjati. Pagi itu, kabar tentang malam yang penuh ketegangan segera menyebar di Karangjati. Warga yang sebelumnya takut untuk berbicara mulai saling berbagi cerita tentang apa yang mereka saksikan. Ada yang merasa lega, ada pula yang masih khawatir dengan ancaman yang mungkin datang. Namun, satu hal yang pasti, kehadiran Gus Ikdam telah membangkitkan keberanian mereka untuk mengubah keadaan. Gus Ikdam bangun pagi dengan tubuh terasa lelah. Luka di bahunya masih terasa nyeri, tetapi ia berusaha untuk tetap tegar. Pak Rahmat yang setia menemani, segera membantunya untuk membersihkan luka tersebut. Walaupun luka itu tidak dalam, rasa sakitnya mengingatkan Gus Ikdam bahwa perjalanan yang ia jalani masih panjang. Mungkin ini saatnya, Gus, ujar Pak Rahmat, menatap Gus Ikdam dengan khawatir. Mereka masih akan terus datang, bukan hanya Giman, tapi juga orang-orang yang tak senang dengan perubahan yang terjadi di kampung ini. Gus Ikdam tersenyum meski masih sedikit kesakitan. Pak Rahmat, perubahan memang selalu datang dengan tantangan. Tapi ini bukan soal saya atau Giman. Ini tentang kita semua. Kalau kita tidak berani berdiri untuk kebaikan, siapa lagi yang akan melakukannya? Pak Rahmat terdiam sejenak, merenung. Ia tahu betul bahwa kata-kata Gus Ikdam itu bukan hanya sekadar nasihat. Semua yang terjadi selama ini adalah hasil dari keberanian seorang pemimpin yang memilih untuk berjalan di jalan yang benar, meskipun harus berhadapan dengan kesulitan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sementara itu, di sudut lain kampung, Giman duduk termenung di kediamannya. Wajahnya gelap, tubuhnya lunglai, seolah-olah beban yang ia pikul terlalu berat untuk ditanggung. Malam sebelumnya, ia merasakan amarah yang luar biasa, tetapi setelah melihat Gus Ikdam yang terluka, hatinya mulai goyah. Kenapa saya harus begitu? Apa yang sebenarnya saya cari? Gumam Giman dalam hati. Ia merasa ada yang salah dalam cara hidup yang telah ia pilih. Keputusannya untuk menyerang Gus Ikdam seolah membawa penyesalan yang tak terucapkan. Seiring waktu berjalan, Giman mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Meskipun kebanggaan dan kemarahan masih menguasainya, ada sesuatu yang mulai membelokkan arah pikirannya. Pemandangan Gus Ikdam yang dengan tenang menerima luka dan berusaha memaafkan, berbanding terbalik dengan kebencian yang selama ini ia pelihara. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Hari itu, Gus Ikdam mengumpulkan warga di surau untuk sebuah pertemuan. Ia tahu bahwa perubahan harus dimulai dengan hati yang terbuka dan saling mendengarkan. Banyak dari mereka yang merasa cemas dengan apa yang mungkin terjadi, tetapi Gus Ikdam ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
Saya tahu banyak di antara kita yang merasa takut, kata Gus Ikdam dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. Takut dengan masa depan, takut dengan perubahan. Tapi ingatlah, Tuhan selalu bersama kita yang berusaha untuk memperbaiki diri. Kita akan bersama-sama menjalani setiap langkah ini. Beberapa warga mulai mengangguk, merasakan harapan yang baru. Mereka mulai percaya bahwa mungkin, perubahan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan sesuatu yang bisa membawa kebaikan. Namun, suasana berubah ketika seseorang datang tergesa-gesa. Seorang pemuda berlari ke surau dengan napas terengah-engah. Gus Giman datang lagi. Dia dan anak buahnya, pemuda itu terhenti sebentar, berusaha meredakan napasnya. Tapi kali ini, mereka bukan datang untuk bertarung. Semua orang terdiam. Gus Ikdam berdiri dengan tenang, meskipun hatinya sedikit berdebar. Biarkan mereka masuk, katanya pelan, tetapi suaranya tetap mengandung kekuatan. Giman akhirnya muncul, tidak dengan senjata, tidak dengan kemarahan yang biasa, tetapi dengan tatapan yang berbeda. Ia berjalan perlahan memasuki surau, dan langkahnya terhenti ketika matanya bertemu dengan Gus Ikdam. Apa yang sebenarnya saya lakukan, Gus? Giman berkata dengan suara serak. Saya lihat kalian semua mulai percaya pada sesuatu yang berbeda. Saya tidak bisa terus seperti ini. Gus Ikdam tersenyum. Tidak ada yang sempurna, Mas Giman. Setiap orang bisa berubah, asal ada niat yang tulus di dalam hati. Kamu bisa mulai dari sini. Kata-kata itu membekas dalam hati Giman. Ia merasa kebingungannya perlahan hilang, digantikan dengan kesadaran bahwa mungkin inilah jalan yang seharusnya ia pilih. Tangan yang dulu penuh kebencian, kini terasa lemah. Malam itu, setelah percakapan yang panjang dan penuh penyesalan, Giman akhirnya berdiri bersama Gus Ikdam. Tidak ada kekerasan, tidak ada lagi ancaman. Hanya ada dua orang yang kini saling memandang dengan pengertian yang dalam. Karangjati, perlahan, mulai berubah. Dan bagi Gus Ikdam, luka di bahunya bukan hanya sebagai tanda dari perjuangannya, tetapi juga simbol dari harapan yang akan terus hidup, selama masih ada keinginan untuk berubah dan bersama-sama membangun kebaikan. Hari-hari setelah pertemuan yang mendalam itu, Karangjati mulai terasa berbeda. Di setiap sudut desa, ada percakapan yang lebih tenang, lebih penuh harapan. Meskipun begitu, angin perubahan itu tidak datang tanpa tantangan baru. Gus Ikdam tahu, perjalanan ini masih jauh, dan jalan menuju perdamaian yang sejati belum sepenuhnya tercapai. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Luka di bahunya, meski masih terasa nyeri, seolah memberi kekuatan baru dalam setiap langkahnya. Setiap kata yang diucapkannya, setiap tindakan yang ia ambil, semakin mantap di tengah segala perasaan yang bercampur aduk. Ia merasa bahwa kini bukan saatnya untuk mundur, melainkan saatnya untuk berdiri lebih teguh. Pada suatu pagi yang cerah, Gus Ikdam berjalan di tepi sungai yang membelah kampung. Air yang mengalir deras memberikan ketenangan, namun juga mengingatkannya pada arus kehidupan yang tak pernah berhenti. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah langit yang biru, lalu melangkah kembali menuju surau. Di sana, beberapa pemuda yang selama ini tak begitu peduli dengan agama dan perubahan mulai berkumpul. Di tengah-tengah mereka, ada Bandi, yang kini lebih banyak berbicara tentang perubahan yang dibawa Gus Ikdam. Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu, teman-teman, kata Bandi kepada mereka. Perubahan yang dimulai Gus Ikdam adalah kesempatan kita untuk menjadi lebih baik. Mereka mendengarkan dengan seksama, meskipun masih ada keraguan yang tergambar di wajah mereka. Namun, semangat mulai tumbuh. Gus Ikdam tahu, langkah pertama adalah membangun kepercayaan, bukan hanya pada dirinya, tetapi pada kekuatan kolektif yang ada di dalam setiap individu. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh dari luar surau. Beberapa orang terlihat mendekat, dan Gus Ikdam segera keluar untuk menemui mereka. Wajah mereka tampak cemas, tetapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Tidak ada ancaman langsung, hanya kekhawatiran yang terlihat jelas. Mungkin kita harus lebih hati-hati, Gus, kata Pak Rahmat, yang baru saja tiba dengan wajah penuh kekhawatiran. Ada yang mengabarkan, beberapa orang masih tidak suka dengan perubahan ini. Mereka mulai merencanakan sesuatu untuk menghentikan segala hal yang kamu lakukan. Gus Ikdam menatap Pak Rahmat, lalu mengangguk perlahan. Perubahan memang tidak mudah, Pak. Tapi kita tidak bisa menyerah hanya karena ada ancaman.
Kita sudah melalui banyak hal, dan ini adalah bagian dari perjalanan. Suasana semakin tegang ketika suara langkah kaki terdengar mendekat. Giman, yang beberapa waktu lalu tampak penuh penyesalan, kini muncul dengan wajah serius. Di belakangnya, beberapa orang yang sebelumnya berpihak padanya mengikuti dengan langkah hati-hati. "Gus, saya datang untuk bicara," kata Giman dengan nada yang berbeda. "Saya tahu selama ini saya telah salah. Tapi, kita tidak bisa membiarkan desa ini terpecah. Saya ingin ikut berjuang bersama kalian." Gus Ikdam menatap Giman dalam diam, membaca ekspresi di wajahnya yang kini penuh tekad. "Mas Giman, jalan ini tidak mudah, dan kamu tahu itu. Tapi saya percaya, jika kamu benar-benar ingin berubah, kita bisa berjalan bersama. Tapi tidak hanya dengan kata-kata, kita harus buktikan dengan tindakan." Giman mengangguk, matanya yang dulu dipenuhi kebencian kini terlihat lebih tenang. Ia melangkah maju, menyatukan niatnya bersama Gus Ikdam. Namun, meskipun Giman berjanji untuk berubah, masalah yang lebih besar mulai muncul. Beberapa orang yang merasa terganggu dengan perubahan itu, yang sudah lama memanfaatkan keadaan di Karangjati, mulai merencanakan untuk menggagalkan usaha-usaha yang dilakukan Gus Ikdam dan warga yang mendukungnya. Mereka mulai membentuk kekuatan baru yang diam-diam berusaha menciptakan ketegangan. Salah satu dari mereka, Adi, yang dulu menjadi bagian dari kelompok Giman, mulai bergerak secara diam-diam. Ia merasa bahwa perubahan yang terjadi di kampung ini adalah ancaman bagi kekuasaannya. Tanpa ada yang tahu, ia mulai menyebarkan kabar bohong, mencoba memecah belah solidaritas yang mulai terbentuk. Namun, Gus Ikdam tidak mudah terpengaruh. Ia tahu, jika mereka terus bersama-sama, tak ada yang bisa menghentikan tekad mereka. Ia mengumpulkan beberapa pemuda yang mulai berani berdiri untuk kebaikan, dan bersama-sama mereka menghadapi setiap fitnah yang muncul. Di suatu sore yang terik, Gus Ikdam berdiri di hadapan warga. Tantangan selalu ada dalam setiap perubahan. Tapi ingatlah, yang kita perjuangkan adalah kebenaran dan keadilan. Jangan biarkan kebohongan meruntuhkan apa yang telah kita bangun. Kata-kata itu menggugah hati banyak orang. Mereka mulai menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang mereka yang hadir, tetapi untuk generasi berikutnya yang akan merasakan dampak dari perubahan ini. Tanpa mereka sadari, kekuatan untuk melawan kebohongan dan ketidakadilan telah tumbuh di dalam hati mereka. Malam itu, meskipun suasana masih tegang, ada perasaan baru yang menyelimuti Karangjati. Harapan mulai menggantikan ketakutan. Gus Ikdam tahu, ujian ini bukanlah yang terakhir, tetapi langkah ini adalah tanda bahwa mereka telah melewati satu hal besar, mereka tidak akan pernah lagi takut untuk berubah. Malam itu, angin yang berhembus pelan seolah membawa harapan baru untuk Karangjati. Setelah serangkaian peristiwa yang mengguncang, desa ini kini berada di persimpangan jalan. Setiap rumah dan surau, setiap jalan setapak yang pernah sepi kini mulai dipenuhi suara-suara penuh semangat. Tapi Gus Ikdam tahu, meski perubahan telah dimulai, ujian terbesar masih menunggu. Di ruang tengah surau, setelah pertemuan yang panjang, Gus Ikdam duduk dengan tenang. Wajahnya tidak lagi terlihat lelah meski luka di bahunya belum sepenuhnya sembuh. Tangan kirinya masih memegang tongkat kayu yang ia bawa setiap kali berjalan. Sebagian besar warga sudah pulang, tetapi beberapa pemuda yang berkomitmen untuk menjaga perubahan tetap setia menunggu di sekitar surau. Pak Rahmat mendekat, matanya penuh dengan tanda tanya. "Gus, mereka mulai bergerak." Adi dan kelompoknya tak tinggal diam. "Ada kabar bahwa mereka berencana untuk mengguncang ketenangan ini," katanya pelan. Gus Ikdam menarik napas dalam-dalam. "Mereka ingin melihat kita jatuh, Pak Rahmat. Tetapi kita tidak akan jatuh. Kita harus tetap teguh. Ini bukan hanya soal kita, tetapi soal masa depan kampung ini." Meski hatinya merasa berat, Gus Ikdam tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Ia tahu bahwa orang-orang yang bersamanya kini sudah mulai sadar bahwa mereka berjuang untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Inilah titik balik yang mereka tunggu, meski tantangan tak berhenti datang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di sisi lain Karangjati, Adi dan kelompoknya sedang merencanakan langkah berikutnya. Mereka merasa terancam, takut jika kekuasaan yang mereka nikmati selama ini akan hilang. Dalam keheningan malam, mereka berkumpul di kedai kecil di pinggir desa, merencanakan langkah-langkah mereka dengan penuh kebencian.
Apa yang kita tunggu? Mereka sudah terlalu berani, kata Adi dengan nada marah. Kita harus hentikan ini semua. Kalau mereka terus berjalan seperti ini, kita yang akan kalah. Beberapa orang yang ada di sekitar Adi mengangguk setuju. Mereka merencanakan untuk menyebarkan lebih banyak fitnah, memprovokasi warga agar kembali takut, dan memecah belah persatuan yang mulai terbentuk. Tetapi, di tengah pertemuan itu, suara ketukan keras terdengar dari pintu kedai. Semua terdiam, pintu terbuka, dan seorang pemuda muncul, matanya penuh kecemasan. Adi, mereka tahu, Gus Ikdam tahu rencana kita. Adi terkejut, bagaimana bisa? Pemuda itu menggelengkan kepala. Gus Ikdam punya banyak orang yang setia. Mereka sudah mulai berbicara tentang apa yang terjadi. Mereka tak akan tinggal diam. Kesal, Adi berdiri. Jika mereka tahu, maka kita harus bertindak lebih cepat. Kita tidak bisa biarkan mereka menang. Namun, dalam hatinya, Adi mulai merasakan keraguan. Apa yang mereka perjuangkan? Apakah selama ini mereka benar? Tapi rasa takut akan kehilangan semuanya membuatnya tetap bertindak, meski hatinya mulai terpecah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Keesokan harinya, suasana di Karangjati semakin tegang. Warga mulai mendengar tentang niat jahat yang masih tersisa di kelompok Adi. Namun, kali ini mereka tidak hanya takut. Mereka mulai berbicara satu sama lain, mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang datang. Gus Ikdam berdiri di tengah-tengah mereka, dengan penuh ketenangan yang menular ke orang-orang di sekitarnya. Perubahan ini milik kita bersama. Jangan biarkan kebencian menghalangi apa yang telah kita bangun, kata Gus Ikdam dengan suara yang penuh keyakinan. Jika kita bersama, tak ada yang bisa menghalangi kita. Karangjati milik kita bersama. Warga yang berkumpul di surau itu mulai merasakan kekuatan dari kata-kata Gus Ikdam. Mungkin mereka bukan orang-orang yang berani secara alami, tetapi dengan dukungan satu sama lain, mereka mulai merasa kuat. Mereka tidak akan lagi takut. Namun, tiba-tiba, terdengar suara gaduh dari luar surau. Pintu terbuka dengan cepat, dan Giman muncul dengan wajah yang tidak seperti biasanya. Ia membawa beberapa orang di belakangnya, wajah mereka serius. Gus Ikdam, ada yang harus kita bicarakan, kata Giman, suaranya penuh ketegasan. Gus Ikdam menatapnya, memandangi wajah Giman yang berubah. Apa yang terjadi, Mas Giman? Giman menunduk sebentar, lalu berkata dengan tegas, kami tahu kelompok Adi berencana menyerang surau. Kami datang untuk membantu. Mereka harus dihentikan sekarang juga. Warga di sekitar Gus Ikdam terkejut, tetapi mereka tahu bahwa inilah saatnya. Gus Ikdam berdiri dengan lebih tegap, menatap Giman dan kelompoknya yang kini berdiri di sampingnya. Kalau kita mau berubah, ini saatnya untuk membuktikan bahwa kita bersatu. Mari kita jaga Karangjati bersama. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari arah luar. Kelompok Adi yang kini datang, siap dengan niat buruk mereka. Tetapi kali ini, mereka tidak mendapati ketakutan, melainkan tekad yang kuat di wajah setiap warga Karangjati yang berdiri bersama Gus Ikdam. Di tengah ketegangan yang memuncak, Gus Ikdam melangkah maju dan berkata dengan suara yang penuh kekuatan, jika ada yang ingin menghalangi perubahan ini, datanglah. Tetapi ingat, ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang masa depan Karangjati. Perlahan, beberapa dari kelompok Adi mulai merasakan bahwa apa yang mereka lakukan hanya akan menyakiti diri mereka sendiri. Mereka terdiam, terhenti oleh keteguhan hati Gus Ikdam dan warga yang telah bangkit. Dan meski pertempuran ini belum sepenuhnya berakhir, Karangjati kini berada di ambang perubahan yang tak terhentikan. Di titik balik ini, tidak hanya Gus Ikdam yang merasa lega, tetapi setiap orang yang hadir merasakan bahwa mereka telah melewati ujian terbesar mereka. Karangjati, yang dulu penuh dengan kecemasan dan kebencian, kini mulai berubah menjadi tempat yang lebih baik.